Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini hingga detik ini masih tangguh, masih kokoh dengan setia hadir mengunjungi ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan semoga selalu always dan always selalu, ya, anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan, silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit bahwa engkau mengambil bagian dari siar dakwah Islam. Berikutnya juga atas doa-doa baikmu, ya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih dan semoga doa baikmu untukku juga Allah curahkan kebaikan itu untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Di pagi, ya, setelah subuh kita ketemu lagi dalam rubrik mampir ngombe, ya. Dinginnya masih lumayan, maka harus diusir dulu dinginnya dengan kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan memberikan tajuk dalam mampir ngombe kita kali ini adalah tentang sesuatu yang telah menjadi public knowledge tentang awan gelap dalam dunia pendidikan kita, khususnya pesantren, ya. Kita semua sudah pada tahu apa yang terjadi di sebuah pesantren yang bisa disebut tertua dan terbesar di negeri ini, ya. Terbesar dalam hal apa? Terbesar dalam hal jumlah santrinya, juga terbesar dalam hal menyebarnya pondok-pondoknya di Nusantara ini juga, iya. Jadi besar dalam arti dua itu bisa kita lihat, dan memang pondok ini pondok terbesar dan mungkin termasuk yang tertua juga, ya, yaitu sebuah pondok yang adanya di Jawa Timur, khususnya di Gontor. Gontor ada yang memplesetkan dari riwayat, ya, itu diartikan dari sebuah singkatan, ya, dari sebuah narasi yang menjadi singkatan, yaitu nggon itu tempat, tor itu kotor, tempat yang kotor. Tapi pemahamannya jangan simpelis, ya, jangan cekak, jangan ciut, ya. Kotor dalam artian bukan kotor tempat sampah atau tempat kita membuang segala sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi, bukan itu, ya. Kotor itu artinya jauh dari nilai-nilai keislaman, begitu, ya. Oke. Sebelum ke sana aku akan bacakan dulu komen-komen yang masuk, ya, yang kalian sertakan dalam kajian kita yang kemarin, ya. Jadi hampir ngombe kali ini kita kasih tajuk pondok pesantren jangan jadikan killing field, ya, berita dari Gontor. Sebelumnya aku bacakan komen yang masuk dari kajian yang kemarin, ya. Itu pertama itu dari Bapak Ikhwan Tamim, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berpenghasilan lebih dari kebutuhan, tidak sholat karena beranggapan tidak sholat sudah kaya, padahal sholat bukan untuk cari kekayaan, ya.
rajin menyantuni anak yatim dan untuk apa karenanya bisa mendatangkan cuan. Inilah muslim yang tidak kapah. Salam Isra juga untuk Bapak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang. Dan atas permintaan Bapak Ikhwan Tamim tadi malam, beliaunya japri ke aku via WA, tolong dong seluruh viewer terkasih dari channel Subandi Sekti Sukoco atau channelnya Gus seperti ini, kalian bisa japri ya ke aku, nanti nomor WA-nya berapa, nanti Pak Ikhwan Tamim mempunyai sebuah keinginan untuk membentuk komunitas sementara via WA dulu ya. Mungkin nanti bisa menjadi sarana silaturahmi sesama viewer Gus seperti yang ada di Tangerang ya. Begitu pinta beliau ya. Tolong nanti teman-teman Tangerang ya bisa konfirmasi ke aku via WA, nomor WA-nya berapa. Oke, terima kasih untuk Pak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang, dan semoga kita tidak seperti yang disampaikan ini tadi ya, sehingga kita bisa menjadi benar-benar kafah ya. Terima kasih Pak Ikhwan Tamim. Ini orang yang masih sudah umur tapi tetap ganteng, tetap keren. Oke, salam untuk keluarga Pak Ikhwan ya yang ada di Tangerang ya. Berikutnya ya, soleha kita Gispati, kita pulang ke kita terbang ke Palu ya. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Tetap semangat dalam belajar, semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Salam Isra juga untukmu. Islam rasional. Berikutnya Nana Subiana. Kira-kira cewek apa cowok ini ya? Nana Subiana. Sulit juga ya. Biar nanti yang punya nama langsung konfirmasi lah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah mengikuti kajian, semoga Gus dan keluarga juga kita semua diberikan sehat walafiat dan keberkahan dari Balai Raja Tangerang. Loh, Balai Raja itu masih ikut Tangerang ya? Oke, terima kasih untuk Mbak atau Mas Nana yang ada di Balai Raja Tangerang. Itu sudah ditunggu oleh Pak Ikhwan Tamim ya. Tolong nanti konfirmasi via WA ya. Karena sama-sama Tangerang. Oke, atur nuhun. Terima sekarang untuk Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra, Ambon hadir, izin mengaji dan sehat selalu Tuhan Guru. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan salam juga untuk keluarga yang ada di Ambon. Semoga selalu dalam ridha Allah yang kamu agung. Oke. Ini apa ini? Mbak atau Mas ini? Kiki PSJ dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Nah ini masih ikut Tangerang nggak ini? Lebak, Banten. Balai Raja masih ikut Tangerang ya. Oke, nyimak, semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan keluarga. Amin amin rabbal alamin. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untukmu dan keluarga yang ada di Lebak, Banten ya. Semoga sehat selalu dalam ridho Gusti Allah yang kamu agung. Oke, terima kasih. Berikutnya Jokris Group. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jogja hadir menyimak Tuan Guru, meski tidak selalu komen. Semoga Tuan Guru beserta keluarga sehat selalu. Amin. Oke, amin amin ya robbal alamin. Komentarnya, kajian mampir ngombe yang simple tapi menggugah semangat. Salam Isra juga untukmu. Alhamdulillah ya. Dari sesuatu yang simple pun kita bisa belajar ya. Yang itu semakin kita menjadi dekat kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidamanik hadir menyimak kajian di mampir ngombe. Semoga sehat selalu Gus dan mudah rezeki. Amin amin rabbal alamin. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan untukmu. Kemudian Syahran Gipari menyimak di pagi hari. Dia nggak kasih tahu suasananya, panas, dingin, sejuk, sedang-sedang aja. Biasanya dikasih tahu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Syahran Gipari. Berikutnya Kang Mas Aditya Mahardika ya.
Semoga kita doakan bersama bapaknya berubah dan mau menjalankan sholat 5 waktu ya. Derek nyimak Bapak Guru, salam Islam rasional saking Semarang. Oke, matur nembah nuwun. Salam kagem sedaya keluarga teng Semarang ya. Nah, ini Semarang ada juga komunitasnya dibikin lah. Kalian banyak kok yang dari Semarang itu ya. Oke, berikutnya nah ini punya Brebes, Kang Nurkolis Brebes hadir ngaji. Salam U baru dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu. Berikutnya Diman Nada, ini kalau nggak salah Jember ini ya, dengan 3 hati yang memerah. Terima kasih untuk Diman Nada ya. Kemudian Kang Irfan Al Akbar, Kerinci Jambi masih di sini, mantap. Masih dalam tugas ya, dan semoga tugasnya sukses membangun bendungan. Kemudian Kang Hermana Nata Wijaya dengan 2 jempol yang bagus, terima kasih, atur nuhun. Dilanjutkan oleh Kang Didi nyimak Gus, oke terima kasih. Kembali lagi Kang Hermas Edison ya, Isra dengan 3 jempolnya, terima kasih. Septian Kuswandi hadir, oke terima kasih. Mehanem nomor piro lagi biasanya ditulis nomor 1, 2, 3. Giliran keberapa? 1, 2, 3 biasanya ditulis, ini nggak ditulis. Oke, matur nuwun. Terima kasih Kang Mehanim yang ada di Kota Kembang Bandung sekarang ya. Kainko nyimak saja. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Kainko yang ada di Borneo. Ya, itu tadi komentar-komentar dari kalian dan aku telah mengapresiasinya ya. Semoga menjadi kehangatan silaturahmi di antara kita. Oke. Kita sekarang fokus ke tajuk ya. Jangan jadikan pondok pesantren itu killing field. Killing field itu ladang pembantaian ya. Memang sih berita-berita tewasnya senioritas yang melakukan atas ya, merasa powerfulnya terhadap junioritasnya dalam dunia pendidikan itu sudah bukan sesuatu yang eksklusif ya, sudah inklusif ya, sudah berkali-kali, dan itu harusnya dihilangkan sampai ke zero, tidak boleh ada sama sekali, tidak boleh ya. Kalau dulu zaman kami namanya itu kan berubah-ubah, dulu namanya pelonco, terus ospek, terus nggak tahu lah, intinya sama saja sih, cuman kita suka gonta-ganti nama aja, manfaatnya juga ndak ada. Diganti itu sebetulnya sistemnya bagaimana itu supaya lebih teratur gitu loh. Bukan gonta-ganti nama dari pelonco ke ospek ke tetek bengek. Kita senangnya cuma ganti-ganti casing, isinya tetap aja Pentium 4. Itu masih mending kalau Pentium 4. Ya, padahal zamannya sudah Core i3. Itu loh, itulah. Karena apa? Kita selalu casing minded. Dalam keberagaman juga begitu, lihat orang lihat casingnya. Nggak lihat apa yang disampaikan tuh senada selaras nggak dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya jadinya penyakitnya seperti ini. Ya. Sebetulnya yang harus dirubah itu adalah tata kelola. Bukan gonta-ganti casing namanya digonta-ganti, tapi ya itu aja sebetulnya nggak ada perbedaan. Ya. Jadi peristiwa tewasnya junioritas di tangan para seniornya itu bukan barang baru. Dan itu menjijikkan. Ini dunia pendidikan, bukan dunia preman. Tapi faktanya itu terjadi. Nah, kalau sudah demikian, maka seharusnya mereka sebagai stakeholder pendidikan yang ada di kampus, ada di pondok pesantren, mereka para stakeholder harus bertanggung jawab. Nggak boleh lepas tangan, gitu loh. Ini kan berita-berita seperti ini bukan sesuatu yang apa ya, yang aneh gitu. Jadi sudah menjadi dianggap angin lalu aja. Padahal itu nyawa orang itu, gitu loh ya. Dan dari kompilasi berita yang aku bacakan kemarin, peristiwa di pondok pesantren itu sebetulnya bukan sesuatu yang prinsip, sehingga nyawa orang harus hilang seperti itu. Ya, sekali lagi aku bilang, ini sebetulnya fenomenanya terjadi di lembaga pendidikan apa aja.
Yang umum di kampus-kampus juga di pesantren, dan kali ini kita fokusnya ke pesantren. Ya. Aku dulu ya ketika awal-awal masuk dalam dunia dakwah itu alhamdulillah Gusti Allah telah memenuhi apa yang menjadi cita-citaku. Pertama, aku harus pernah mengisi kajian di masjid yang terkenal di kotaku, dan alhamdulillah itu sudah terpenuhi. Yang kedua, Gontor itu menjadi satu-satunya parameterku. Aku satu saat harus masuk Gontor, dan alhamdulillah itu terpenuhi juga, ya. Dan kedekatan Arimatea sebagai sebuah lembaga dakwah, pada saat itu Arimatea masih sendiri ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah menjamur, banyak teman-teman yang mendirikan lembaga-lembaga dakwah yang seirama dengan Arimatea, dan alhamdulillah itu bagus ya. Apabila kita lihat wilayah Indonesia yang sebagian luas, itu seharusnya lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau dulu kan Arimatea sendiri, jadi ya nggak ada yang bantu. Sekarang semakin banyaknya organisasi dakwah yang seperti Arimatea, khususnya menangani kasus permurtatan, kasus-kasus akidah, kasus-kasus pindah agama, terus membukanya dialogis dalam meja akademis eksternal lintas iman ya. Itu sekarang kan sudah menjamur ya, alhamdulillah. Tapi kalau bisa lebih banyak lagi lebih bagus. Itu sesuai dengan luasnya teritorial kita. Kalau dulu kan one man show Arimatea. Sekarang alhamdulillah sudah banyak ya. Dan lebih banyak lagi itu lebih bagus. Ya. Kedekatan Arimatea dengan Gontor itu diawali dalam, mereka kan punya program PKU, pendidikan kaderisasi ulama. Kalau gue baru. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah kerja lapangan lah gitu ya. Mungkin kalau di kampus umum namanya apa ya? PKL gitu ya. Mereka nyebutnya PKU, program kaderisasi ulama. Itu kan datang ke kampus. Beliau biasanya ke kampus di Malang sini. Nah, disitulah terjadi interaksi antara Gontor dan Arimatea ya. Ya biasa sih, mungkin mereka tertarik juga loh, ini kok biasanya anak-anak Arimatea itu pertanyaannya itu yang strike. Ya kalau sudah berbicara comparative religion. Nah, dari itu mungkin mereka tertarik loh, ini kok asik juga. Akhirnya terjadi mitra. Dan aku tidak asing dengan Gontor ya. Alhamdulillah seperti aku bilang tadi, apa yang aku cita-citakan tercapai ya. Gue bangga. Kenapa? Bayangkan anak yang dari jalanan yang tidak berbau-bau sedikit pun tentang pondok, nah, jadi narasumber di sebuah kampus. Katakan kampus ya, pada waktu itu kampus salah satu pondok pesantren terkenal dan terbesar di negeri ini. Ya, di Siman sana, di pusatnya di Ponorogo. Pada waktu itu masih institut. Belum Unida, belum universitas. Dan sekali lagi aku ingatkan, aku sangat keberatan adanya lembaga-lembaga pendidikan khususnya agama yang berubah dari institut menjadi universitas. Itu aku tidak bisa membenarkan. Seharusnya tetap aja institut. Kenapa harus menjadi universitas? Ya, nggak boleh begitu ya. Kalau mau umumnya di tempat lain aja gitu. Jadi begini, kita mau bikin satu jenis makanan tapi itu benar-benar berkualitas gitu loh. Nggak usah bikin macam-macam. Pisang goreng aja, tapi berkualitas gitu. Jangan bikin pisang goreng, bikin cemblong, bikin ini, itu universitas itu. Yang institut aja, pisang goreng atau tentukan weci atau tahu berontak gitu. Tapi satu aja. Dan bikin yang berkualitas daripada bikin macam-macam nggak berkualitas gitu. Itu kritikku terhadap lembaga pendidikan Islam yang lainnya juga begitu. Kenapa IAIN harus menjadi UIN? Itu kan nggak asik itu. Orang dulu sesepuh-sesepuh kita itu bikinnya institut kok. Terus jadi universitas. Aku berdebat panjang itu.
Aku nggak ngurus lawan debatku mau doktor juga mau dosen nggak ada masalah. Bagiku itu salah. Kalau mau sekolah umum tempat lain. Kalau mau sekolah agama sini gitu. Jadi benar-benar matang. Aku pernah dalam satu mikrolet naik mikrolet aku tanya, "Kamu jurusan apa?" "Teknik mesin," dia bilang. "Oh iya, kuliahnya di mana?" "Di UIN." Gitu. Waduh. Gambaranku sih ini teknik ngerti, agama ngerti. Aku tanya, satu hadis saja nggak ngerti. Jadi apa yang aku bayangkan blank. Sekarang kamu aja lah, kalau kamu jadi manajer personalia, kamu perlu tenaga teknik mesin. Yang satu dari UIN, satu dari ITB. Secara psikologis mana yang kamu ambil? Begitu juga kamu perlu misalkan kamu produk makanan gitu ya, perlu ahli fikih. Yang satu dari UIN, yang satu dari Unibro katakanlah. Atau kamu perlu bahasa gitu ya. Orang yang pakar dalam bahasa karena mungkin hubungan dengan luar negeri khususnya Barat Tengah sana. Satu dari Unibro, satunya dari Universitas Negeri Malang ya. UN ya, kalau di sini singkat jadi UN. Satu dari UIN, kamu pilih mana? Itu aja sudah berubah ya, sudah berubah. Jadi dulu waktu aku diundang, akhirnya kan kami berteman ya. Dan sekarang teman-temanku itu sudah jadi ustadz semua di sana, sudah ngajar. Itu berapa tahun yang lalu ya. Akhirnya kami diundang dan aku perwakilan dari Arimatea ngisi kajian di Institut Institut Studi Darussalam gitu ya, Gontor. Kemudian nggak tahu berapa lama kemudian berubah menjadi UNIDA, Universitas Darussalam. Dan aku tidak hanya di kampus utama yang di Siman sana, yang di Gontor, tapi yang di Kediri pernah, itu putra. Terus yang putri di Kandangan sini, Pare juga pernah ya. Terus mereka yang datang ke sini, jadi kita ngisi kajiannya di sini, mereka sewa villa atau hotel di sini juga pernah. Jadi interaksiku dengan Gontor itu sebagai perwakilan dari Arimatea bisa dikatakan cukup bagus ya. Tapi sekarang sudah jarang berkomunikasi, nggak tahu saling sibuk masing-masing atau gimana ya. Nggak apa-apa lah, yang penting sama-sama bergerak. Mereka bergerak dengan caranya sendiri, mendidik kader-kader Islam, dan kami Arimatea dengan cara kami sendiri ya. Toh sekarang sudah banyak lembaga-lembaga dakwah seperti Arimatea, silakan saja bekerja sama dengan yang lainnya untuk menjalin silaturahmi dakwah di antara kita itu semakin bagus ya. Dari itu semua, kalau aku dulu kan di Usuluddin. Jadi kalau di pondok itu namanya Usuluddin. Kalau di kampus namanya Comparative Religion ya. Jadi aku tahu benar ya, jumlah siswanya begitu banyak. Kan ada videoku itu ketika aku diundang isi kajian itu di Gontor 3 di Mantingan Kediri. Kalau itu putra, kalau Gontor 5 itu di Kandangan ini itu putri. Di menyebar, tapi pusatnya tetap di Siman sana, di Ponorogo. Kamu coba ketik tajuknya apa aku tulis ya. Ketika aku ngisi kajian di Gontor. Ya. Coba ketik aja nanti Subandite Sukoco Gontor atau gimana, keluar nggak dia. Mahasiswanya cukup besar. Dan itu datang dari seluruh pelosok tanah air, bahkan ada yang dari luar negeri. Semua anak-anak membawa karakternya sendiri-sendiri. Hidup dalam satu komunitas yang sama. Kalau diperkecil dalam satu kamar yang sama. Tentunya ini bukan penanganan yang gampang. Itu loh. Harus ada tata kelola pondok yang itu benar-benar diperhatikan sehingga kasus seperti ini tidak terulang lagi gitu. Ya. Apalagi masalahnya kan sepele. Mereka mengadakan kegiatan seperti apa ya? Seperti pramuka gitulah ya. Kemah atau segala macam gitu.
tiba-tiba ada peralatannya yang entah tertinggal, entah apa, intinya hilang. Si korban ini dipanggil sama seniornya, gitu ya. Karena hilang dan segala macam, akhirnya dihukum dengan cara dipukul seperti itu. Artinya belajar dari itu, ya, tata kelola pondok harus dirubah. Ada aturan main, senioritas itu tidak serta-merta bisa semau-maunya terhadap junioritasnya. Tidak ada feudalisme di situ. Kalau mau menghukum, hukum saja, tapi yang tidak berbahaya. Misalkan push up, misalkan suruh lari. Jangan yang itu bermuara kepada penghukuman fisik. Karena di pondok pesantren itu bukan sebuah pusat pelatihan tinju. Kalau mau jadi petinju saja. Jadi begitu santri masuk harus dijelaskan itu. Atau begitu juga ketika ada seperti sekarang ini kan penerimaan mahasiswa baru, dan yang negeri kan sudah selesai. Sekarang yang swasta lagi ospek itu, lagi pelonco itu. Itu senioritasnya dikumpulkan bareng semua, dikasih lagi pemahaman. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Kalau mau menghukum, silakan hukum yang tidak berbahaya. Seperti tadi, suruh jongkok, berjalan, suruh lari, suruh apa, suruh push up, itu tidak masalah. Karena kita tidak tahu, masing-masing santri itu membawa kelemahan dan kekurangannya dari daerahnya masing-masing. Kita berbicara fisik, kita tidak tahu. Mungkin ada bagian-bagian fisiknya itu yang lemah. Nah, bisa saja sih, sebetulnya senioritasnya itu bukan maksud untuk membunuh dia. Bukan. Hanya untuk melakukan hukuman. Cuman caranya kok ya dipukul. Dan yang dipukul itu ternyata bisa jadi yang kita tidak tahu itu sisi lemah dia yang sudah dia bawa dari rumah ketika dia mau berangkat mondok. Misalkan ada kelemahan di perut, misalkan ada kelemahan di dada, kita kan tidak tahu. Begitu dihantam, ya langsung wassalam. Tapi apapun adanya, akhirnya kan tewas ini adik kelasnya. Coba kalau sudah begitu. Padahal masanya sepele, cuman ada peralatan kemah atau peralatan pramuka yang hilang. Hilang kok ya dicari, nggak temu beli lagi ya apa? Berapa harganya? Karena anak pondok seharusnya lebih tahu daripada mereka yang tidak mondok. Bahwa dalam Islam satu nyawa itu dihargai. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Maidah, ya. Apabila engkau menjaga satu nyawa itu seperti kau menjaga seluruh kehidupan. Tapi kalau kamu menghilangkan satu nyawa, kamu seperti membunuh seluruh kehidupan. Itu seharusnya diberikan. Ya. Kalau itu diberikan, terjadi regulasi tata kelola yang bagus. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Biarkan proses hukum itu berjalan. Pondok harus bersikap terbuka. Serahkan kepada penegak-penegak hukum, dan pondok memberikan akses terbuka. Dan ke dalamnya, seperti aku bilang tadi, pihak pondok nggak boleh lepas tangan dong. Ya memang bagaimana ya, ngatasi anak segitu banyak dengan karakternya sendiri-sendiri, itu memang nggak mudah. Tapi kan nggak boleh menyerah. Bikin regulasinya, bikin aturannya. Supaya mereka tidak arogan terhadap adik-adiknya. Bila ada yang arogan, pecat. Karena bapakmu, mamamu kirim kau ke sini bukan jadi algojo, tapi supaya kamu pinter, kamu ngerti Islam. Jelaskan begitu. Ya, nggak ada lagi namanya yang begini begitu, enggak. Begitu melanggar aturan, go out. Selesai. Supaya ada efek jerah, tidak terulang lagi seperti ini. Kan memalukan ini. Sudah di kampus umumnya seperti itu, sekarang di pondok seperti ini. Apa bedanya kampus umum dengan pondok kalau begitu? Seharusnya secara morality, pondok itu lebih unggul. Gitu loh. Ya. Tapi bagaimanapun hal seperti ini tidak boleh terjadi di lembaga pendidikan apapun. Entah itu di kampus umum maupun di pondok. Itu nyawa.
Ya. Itu nyawa. Jadi Gontor tidak boleh dong Anda lepas tangan. Anda harus juga bertanggung jawab. Dan pihak-pihak penegak hukum dari kepolisian atau segala macamnya beri akses untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Gontor bagaimana caranya? Harus memberikan regulasi yang bagus, yang itu dipublish, semua santri-santri itu tahu apa resikonya. Kalau kamu begini, kalau kamu begini akan mendapat begitu. Itu aja. Kalau memang mereka mau jadi algojo atau mau jadi tukang pukul, keluarin saja, suruh ikut sasana tinju sana. Itu lebih terarah. Dan dia mau pukul orang berapa kali juga nggak ada hukum di sana karena sudah disepakati itu dalam sebuah permainan olahraga. Daripada di situ mukul adik kelasnya terkenal nggak dapat duit juga nggak, tambah orang benci karena itu sebuah proses penganiayaan, kezoliman. Ngapain juga di situ? Suruh keluar aja jadi petinju sana. Gitu loh, ya. Jadi Gontor nggak boleh lepas tangan. Harus ada tanggung jawab dengan cara membuat regulasi dan yang lebih baik lagi dan itu dipublish. Dipublish bukan hanya di dalam terhadap para santrinya. Kalau bisa diekspos keluar supaya kita orang tua ini merasa aman kalau ngirim anaknya ke pondok, jangan sampai ada rasa takut. Gitu loh. Jangan sampai gue kirim anak gue ke pondok ada nyawanya, ini pulang tinggal nama. Jangan sampai orang tua merasa ketar-ketir, anak gue selamat kagak ya, gue taruh di pondok. Kalau sampai fenomena ini terulang lagi, habis sudah. Orang tua menjadi takut mengirimkan anaknya ke pondok. Terus mau bagaimana kaderisasi ulama-ulama kita? Karena yang lebih spesifik itu kan lewat pondok. Ini harus dipikirkan. Dan jangan sekali-sekali mengadakan pembelaan show opos apa tidak macam. Nggak ada guna itu. Sportif, salah kami memperbaiki. Ini tata kelolanya sekarang. Bla 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 bla, aturannya sebutkan. Begitu. Dan biarkan ya hukum bekerja sesuai dengan sebagaimana mestinya ya. Dan kemarin aku baca berita itu pihak Gontor sudah bagus ya datang ke kediamannya ya, kediaman santrinya yang meninggal itu dan aku juga Gus Beti bersama teman-teman peor di sini kepada Bunda Soima ya yang ada di Palembang merasa ikut berduka cita, semoga almarhum adik kita mendapatkan kasih sayangnya dalam tidur panjangnya ya, dan semoga Bunda Soima bersama bapak dan keluarga semuanya bisa menerima ini menjadi sebuah takdir yang memang tidak terelakkan. Tapi bagaimanapun hukum pasti berjalan, nggak bisa terus takdir lah sudahlah, nggak boleh, nanti tidak menimbulkan efek jerah kepada yang lain. Hukum terus ya, dan itu kan Gontor mengantarkan jenazahnya ke Palembang sana dan sekalian memberikan sebuah tawaran dan semoga itu bisa disambut dengan baik oleh Bunda Soima, karena Bunda Soima ibunda dari almarhum itu belum memberikan jawaban karena ya maklum lah ya, masih sibuk, masih bingung, masih berduka terhadap bagaimana anak yang dicintainya dimasuk ke Gontor, dibiayai. Harapannya dari sana menjadi seorang yang ngerti agama, menjadi ulama. Diantar masih bernyawa, pulang sudah tinggal nama, kan ya sedih. Tapi kemarin aku dengar Gontor memberikan tawaran seperti beasiswa katakanlah begitu ya untuk adiknya almarhum ya. Dan aku kira itu juga baik kalau diterima ya. Seperti tadi yang aku bilang, ya sudahlah kita terima sebagai takdir, tapi bukan berarti prosesnya terus kita biarkan begitu saja. Ya, stakeholder Gontor harus membuat tata kelola yang bagus. Aparat hukum silahkan menyelesaikan. Sehingga nanti semua publik, orang-orang tua ini tidak lagi ada rasa takut untuk mengirimkan anaknya ke pondok. Ya. Nah, kalau dia bawa ke pondok terus pulangnya nggak sama dengan perginya kan ya jadi kacau nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu yang bisa aku sampaikan di Mampir Ngombe kali ini ya. Teman-teman publish ini semua di share ya, kajian ini supaya semua pada tahu ya. Garda kita itu ya pondok untuk menghasilkan generasi-generasi berikutnya, generasi-generasi ulama ya. Kalau gue kan generasi-generasi baru ya di jalanan nggak apa-apa ya. Kalau kok pondok sudah menjadi sesuatu yang menakutkan, dia dianggap killing field, ladang pembantaian, kan jadi kacau nanti regenerasi ulama-ulama kita ya. Dan seperti aku bilang, aku tahu, aku bukan 1-2 kali ngisi kajian di sana, dan kadang-kadang aku tidur di sana. Jadi misalkan begini, ngisi kajiannya besok pagi, berarti aku berangkat sore, aku bermalam di sana. Jadi artinya aku familiar dengan dunia pondok, khususnya Gontor. Pondok-pondok lain juga begitu. Jadi aku tahu karena aku berinteraksi dengan para santri-santri di sana. Dulu ya. Oke, ini aja dulu ya. Dengan sebuah harapan jangan ada lagi mendung tebal di atas pondok-pondok pesantren kita. Jadikan pondok pesantren itu sebuah wahana yang penuh damai ya. Wahana keilmuan ya. Dan itu benar-benar berkualitas dalam segala halnya, baik IQ maupun moralitinya ya. Banyak kok anak-anak pondok yang pintar-pintar gitu ya. Dulu yang sejaman waktu PKU itu sekarang sudah menjadi top ya, menjadi orang-orang pintar semua. Dan Gontor ini kan banyak menghasilkan para orang-orang top di negeri ini. Jadi kalau aku ngobrol dengan ustadz-ustadznya itu ya, kita kerja bareng lah ya. Anda membentuk dalam bentuk wadah pendidikan seperti ini, dan kami yang Gontor formal, yang kami Arimatea informal gitu. Sama-sama kerja bareng menurut kapasitasnya masing-masing. Gitu. Ya, untuk apa? Untuk ke depan bagaimana supaya Islam ini bisa kiamah. Ya kalau pendidikannya nggak digarap dengan bagus, kapan kita kiamat? Nggak bisa kiamat kita. Ya, terpuruk terus. Mau bangkit, kita bangkit tuh modalnya harus kecerdasan dalam dunia pendidikan itu ditata kelola dengan baik. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa menjadi penentu, akan ditentukan terus. ya. Oke, di sini dulu ya. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi harus dicerminkan pondok itu sebuah wahana pendidikan yang di sana ada damai, ada keilmuan, ada rahmah, ada tamah, bukan keberingasan ya, yang itu menakutkan, sehingga para orang-orang tua tidak ada rasa takut untuk menitipkan anaknya dalam dunia pendidikan yang bernama pondok pesantren. Itu menjadi harapan kita semua ya. Dan semoga channel kajian kita dalam Mampir Ngombe kali ini mungkin itu sedikit, tapi kalaupun sedikit bisa memberikan sumbangsi untuk keluarnya kita dalam problematika yang sedang terjadi ya. Tewasnya salah satu santri di pondok pesantren terkenal terbesar, yaitu di Gontor ya, karena arogansi kakak kelasnya atau seniornya ya. Oke, dari sini ya, ayo kita sama-sama berdoa semoga almarhum selalu mendapatkan ridho kasih sayang dalam tidur panjangnya, dan Ibu Soimah bersama bapak, keluarga, mungkin kakek, nenek atau paman semuanya lah ya. Kami dari channel Gus Bekti ini, Subhandi T. Sukoco, ikut berbelasungkawa ya dengan ucapan seperti yang tadi aku katakan. Semoga adik kita atau putra kita selalu dapat ridho dalam tidur panjangnya. Untuk Gontor ya, seperti tadi aku bilang, bikin tata kelola yang lebih ketat lagi dan itu dipublish agar semuanya tahu ya. Dan biarkan stakeholder hukum masuk ke dalam untuk menyelesaikan masalah ini dengan bagaimana seharusnya diselesaikan. Oke, akhirnya kita berdoa semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita
sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Sampai ketemu lagi senja nanti di kajian utama kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.